Baik Bapak, saya mohon izin sebelumnya saya akan mengimplementasikan modul 2.3 tentang supervisi untuk akademik. Nah, di sini harus ada satu rekan sejawat yang nantinya saya observasi. Nah, barangkali dari Bapak apakah ada rekomendasi rekan sejawat kira-kira siapa yang nanti akan saya observasi? Kalau untuk observasi, insya Allah yang kita siapkan cuma bapak buatkan itu sudah buatkan itu dua, karena yang satu takutnya nggak bisa, karena usia mudah-mudahan di antara dua tersebut bisa melaksanakan hal yang ditanyakan nanti untuk observasi. Nah, kemudian nanti mungkin bapak buatkan surat rekomendasinya agar yang menjadi kekuatan atau menjadi punya dokumen untuk pelaksanaan observasi. Insya Allah kalau dari sifat mungkin bisa. Baik Pak, saya sedikit gambaran untuk pelaksanaannya. Di antaranya ada pra-observasi, ada observasi dan juga pasca observasi. Nah, seperti itu Bapak. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kegiatannya diberikan kemudahan dan kelancaran. Baik Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratnasari, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bandung. Di sini sudah ada rekan saya dengan siapa Bu? Dengan Bu Indri. Dengan Bu Indri. Kelas berapa Bu mengajarnya? Kelas 6 Kelas 6 di SDN Ranca Panjang. Baik, baik Bu Indri. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik ya Bu ya. Mohon izin sebelumnya saya untuk merekam kegiatan ini ya Bu ya. Bagaimana Bu diizinkan? Siap, izin. Baik Bu, tujuan kita pertemuan kali ini adalah untuk kegiatan pra-observasi, di mana nanti Bu Indri akan observasi di kelas, melaksanakan pembelajaran, dan saya akan mengobservasinya seperti itu. Bagaimana, apakah Bu Indri bersedia? Iya. Nah, kenapa diadakan proses perobservasi ini? Supaya Bu Indri itu biar lebih siap dalam pembelajaran, ya seperti itu. Nah, baik Bu Indri, sebelum nanti observasi, ada beberapa pertanyaan yang saya akan pertanyakan. Yang pertama, tujuan pembelajaran untuk nanti di kelas itu apa? Untuk tujuan pembelajarannya nanti kita akan materi yang disampaikannya tentang rangkaian listrik. Untuk tujuan pembelajarannya nanti siswa dapat mengidentifikasi rangkaian listrik, ada macam-macamnya, ada rangkaian listrik seri, paralel, campuran. Kemudian nanti membuat rangkaian. Baik, tentang rangkaian listrik ya Bu ya. Terus selanjutnya area pengembangan nih yang akan dikembangkan di kelas itu tentang apanya? Tentang pengetahuannya. Tentang pengetahuan. Biar apa di pengetahuannya? Sebelum praktek kan harus menguasai dulu apa yang ilmunya ya, materinya, isi dari rangkaian listriknya, konsepnya tentang. Oke. Nah, selanjutnya model pembelajaran yang akan Ibu gunakan di saat nanti itu apa? Untuk model pembelajarannya nanti akan digunakan discovery learning. Ini ya Bu ya. Nah, untuk strategi pembelajarannya sendiri itu apa? Untuk strategi pembelajaran kita pakai diferensiasi ya Bu ya. Diferensiasinya itu tentang apa? Diferensiasinya kita ambil yang konten. Konten apa yang akan Ibu terapkan? Kontennya ada nanti siswa lihat gambar ya, karena berbentuk rangkaian dari gambar dulu, kemudian nanti masuk ke ada video, dan terakhir kita kinestetik, kita langsung mempraktekkan. Iya, bagus sekali. Berarti itu sangat memenuhi kebutuhan belajar murid ya Bu ya. Nah, selanjutnya di barusan strategi pembelajarannya tentang diferensiasi konten. Nah, apakah di dalam EPP-nya sudah tertuang tentang pembelajaran sosial emosional? Sudah. Oke. Baik Bu Indri, pembelajaran sosial emosional apa yang diterapkan Bu Indri nanti di kelas? Pembelajaran tentang kesadaran diri. Jadi anak-anak sadar, misalkan saat kita sedang diskusi, tanya jawab, dengan sadar mereka bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh saya di depan.
Baik, bagus sekali ya Bu Indri. Selanjutnya apakah di dalam RPP sudah tertuang budaya positif? Sudah. Budaya positif apa tuh yang kira-kira Bu Indri terapkan di kelas? Disiplin saat pembelajaran berlangsung, memperhatikan, menyimak apa yang disampaikan, kemudian saat orang siswa yang lainnya, temannya menyampaikan pendapatnya, mereka juga mendengarkan dengan baik. Baik, nah Bu Indri tadi sudah menyampaikan tujuan, strategi, dan lain-lain. Itu berarti pembelajaran mata pelajaran apa ya? IPAS IPAS ya, betul. Nah itu kira-kira di jam berapa pelaksanaannya? di jam 8.30-an Pagi pagi ya. Itu berarti kelas berapa Bu Indri? kelas 6. Kelas 6 ya. Nah kira-kira rencana pelaksanaan pembelajaran itu akan dilaksanakan pada kapan? Besok ya kita laksanakan. Hari Senin ya Bu Indri ya berarti ya. Kalau besok hari Minggu ya. Jadi hari Senin kita akan melaksanakan. Baik Bu Indri, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu nanti di waktu observasi ya. Semangat terus, semoga lancar apa yang sudah Bu Indri rencanakan. Siap. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah ya, ulangi. Apa kabar hari ini? Hari ini semangat? Semangat. Kita tepuk dulu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk lima dua kali. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita masih dipertemukan di hari yang cerah ini, di pagi yang cerah ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh wakil KM ya. Silakan dipimpin. Duduk yang rapi. Siap. Doa dimulai. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik di tema terbaru, tema 3. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu, bagaimana perasaan kalian hari ini? Coba perhatikan. Kira-kira yang mana nih perasaan di hari Senin pagi hari sekarang? Gembira. Acungkan tangan. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Acungkan tangan. Ayo. Acungkan tangan. Bagaimana perasaan Tio hari ini? Gembira. Gembira. Kenapa gembira? Kenapa gembira? Kasih uang jajan banyak tadi? Ya. Ya. Siapa lagi, Cung? Siapa yang mau menyampaikan
sampai, ya ilmunya sampai ke hati, ya. Siap? Ya, kita akan belajar rangkaian listrik. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian akan melihat gambar rangkaian listrik ya yang ada di buku. Kemudian nanti dapat mengidentifikasi rangkaian listrik secara tepat, ya. Kemudian yang kedua, setelah melihat video rangkaian listrik, nanti juga ada tayangan mengenai rangkaian listrik. Kalian dapat mengidentifikasi juga rangkaian listrik secara tepat. Yang terakhir, nanti akan ada kegiatan percobaan, ya. Kalian akan membuat rangkaian listrik dengan benar. Nanti Ibu Indi akan ada satu contoh rangkaian listrik. Ya, siap? Lanjut. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Tanah Air. Silakan berdiri. Siap ya, keluarkan suaranya. melalui kabel listrik. Pakai tiang listrik, ya. Pakai tower.
utamanya apa? Ya, listrik dari mana bisa ada listrik? PLN dari sumber listrik tenaga air. Jadi kita ada pembangkit listrik tenaga air, terus ada tenaga angin, ada lagi dan banyak lagi ya, sehingga listrik bisa sampai ke rumah kita, ke sekolah, dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya, oke nih, boleh kalian juga ada ya buku sendiri ya, silakan dibuka di halaman dibuka dulu, mau di Lagi baca baca. dulu. Oke. Lagi buka buku dulu, ceritanya lagi buka buku di sini. Sok. Proses tersebut kemudian harus listrik dihasilkan oleh generator proses pada pusat pembangkit listrik. Harus listrik tersebut disampaikan melalui jaringan listrik yang berupa jaringan tambang dan menara-menara tinggi yang menunggu arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut tentunya berada di standar sangat tinggi berupa jaringan kabel pada tinggi yaitu isi kipas angin dan kulkas rangkaian keluarkan dari gardu-gardu penerima arus listrik kemudian Kemudian arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik atau kalian tadi sebut dengan tower. Tegangan tower itu tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Nah, dari gardu-gardu penerima itu arus listrik kemudian disalurkan ke rumah, ya, ke rumah-rumah, ke penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Nah, kemudian arus listrik setelah diterima di rumah kita nih, bagaimana? Apakah dari gardu langsung aja ke kulkas atau langsung saja ke lampu? Tidak, ada rangkaian-rangkaian yang digunakan di rumah. Ya, siapa yang di rumahnya lampu kamar gabung sama lampu luar misalkan? Ada? Yangnya atau di rumahnya yang ada lampu dua nyala dua-duanya. Kalau dimatikan mati dua-duanya. Ada yang seperti itu? Oh, berarti bisa-bisa ya. Lampu kamar satu, lampu luar satu, lampu kamar mandi satu. Nah, itu rangkaian listrik yang akan kita pelajari. Rangkaian listrik di dalam rumah itu menggunakan kabel. Ya, kabel tersebut umumnya berada di mana? Di atap ya, untuk tempat berupa lampu atau dinding rumah atau saklar. Dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti apa? Televisi, kemudian kipas angin dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa apa? Ada rangkaian listrik seri dan ada rangkaian listrik padam. Coba kalian perhatikan di buku paketnya. Ada gambarnya? Siapa yang mau menyatakan pendapatnya? Apa itu rangkaian listrik seri? Apa itu rangkaian listrik seri? Lampu senter ya, itu contoh yang menggunakan rangkaian listrik seri. Contohnya lampu senter.
lagi. Apa itu rangkaian listrik paralel? Nah. Oke, sekarang kita akan menyimak nih. Tadi kan kalian sudah melihat di gambar bagaimana rangkaian listrik seri, kemudian rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Selanjutnya kita akan melihat lebih jelas lagi di video ini. Silakan disimak. Hari ini teh, Mama mau jelasin tentang rangkaian listrik nih ke Mini. Kamu ingat gak Mini? Kalau sumber listrik itu teh memiliki kutub positif dan negatif. Apabila kutub positif dan negatif suatu sumber listrik dihubungkan dengan sepotong kabel, akan timbul arus listrik yang mengalir dari kutub positif menuju negatif. Untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik, kita dapat mengujinya dengan memasang lampu senter pada kabel tersebut. Jika lampu senter tersebut menyala, berarti ada arus listrik yang mengalir melalui kabel dan lampu senter tersebut loh. Arus listrik ini hanya dapat mengalir dengan rangkaian tertutup loh, yaitu rangkaian yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Arus listrik tidak mengalir dengan rangkaian terbuka, yaitu rangkaian memiliki ujung dan pangkal. Lampu senter dapat terus menyala apabila kabel penghubung antara baterai dan bola lampu tidak dilepas. Supaya kita tidak perlu memasang dan melepas kabel terus-menerus, dibuatlah alat yang dapat menyambung dan memutus listrik yang namanya saklar. Oh, begitu ya? Wow. Baterai dapat disusun dengan berbagai cara untuk membentuk rangkaian listrik. Jika baterai atau sumber listrik yang lain disusun berderet, rangkaian deret disebut rangkaian seri. Sebaliknya, jika baterai atau sumber energi listrik yang lain disusun sejajar, rangkaiannya disebut rangkaian paralel. Gabungan dari susunan seri dan paralel membentuk rangkaian campuran. Oh, aku ingat pernah praktikum tentang rangkaian listrik di sekolah. Coba Mini sebutkan apa saja sifat-sifat dari rangkaian listrik. Oke, aku bisa nih kalau ini. Sifat rangkaian seri adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. Contoh penggunaan rangkaian seri adalah pada baterai senter. Jika salah satu baterai habis, lampu senter tidak akan menyala. Sifat rangkaian paralel adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tetap menyala. Rangkaian paralel digunakan untuk rangkaian lampu di rumah, karena rangkaian seperti itu tidak menyebabkan lampu lain padam, meskipun salah satu lampu diputus atau dimatikan. Rangkaian campuran merupakan rangkaian gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian campuran ini, jika lampu A diputus, ketiga lampu B, C, dan D tidak dapat menyala. Hal ini dikarenakan lampu A berkedudukan seri terhadap gabungan lampu B, C, dan D. Akan tetapi, jika salah satu lampu pada rangkaian paralel diputus, misalnya lampu C, ketiga lampu yang lain tidak terpengaruh, yaitu lampu A, B, dan D. Wah benar, anak mama memang pintar. Gemes. Nah, berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik, benda senter dapat dibedakan menjadi konduktor listrik dan shorter listrik. Konduktor listrik adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik yang umumnya berupa logam seperti besi, baja, kuningan, dan emas. Sementara itu, isolator listrik adalah benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, misalnya plastik, kaca, dan kayu yang kering. Iya kan, Pak? Bener banget sayang. Wow, listrik yang setiap hari kita pakai ternyata sangat menarik ya kalau dipelajari. Sekarang aku jadi mengerti dari mana listrik berasal dan bagaimana cara kerjanya. Ayo ajari aku lagi Pak tentang hal yang lain. Boleh nih, di video selanjutnya teh, nanti kita sama-sama belajar tentang magnet ya. Wah, asik banget.
yang lainnya, lampu lainnya tetap menyala. Itu tadi 3 rangkaian listrik yang ada di rumah kalian juga. Ada yang seri, ada yang paralel, dan ada yang campuran. Dari gambar tadi yang ada di depan, kira-kira komponen listrik yang digunakan apa saja? Bagian-bagian listrik yang digunakan apa saja? 1, kabel. 2, baterai. 3, saklar. 4, lampu. 1, kabel untuk apa? Kabel untuk menyalurkan ya arus listrik. Kabel lampu untuk apa? Menyalakan. Saklar untuk apa? Saklar. Hidupkan dan hidupkan. Satu lagi baterai untuk apa? Baterai apa? Fungsi baterai sumber arus listriknya. Kalau nggak ada baterai bisa menyala lampunya? Tidak ya. Kalau di rangkaian yang tadi. Kalau di rumah kita, kalau misalkan arus dari pusatnya mati, atau rumah kita ada? Sama seperti fungsi baterai. Nah, sekarang agar lebih menambah pengetahuan lagi, mari kita praktek ya. Lihat, kita menyambungkan langsung, membuat langsung rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Siap? Ini akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Ini
Cung yuk. Rangkaian listrik adalah ya, apa yang dapat kalian simpulkan pada pembelajaran kita tentang rangkaian listrik? Ada Karena ada 3 rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Ya. Siapa lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Cung? Karena ada 4 bagian komponen listrik, seperti kabel, saklar, Ya. lampu, baterai. Ya, tepuk tangan buat Rinci. satu. Ya, betul yang tadi kalian sampaikan. Jadi, komponen listrik, kita bahas dulu dari komponen listrik itu ada 1. Tadi baterai, kabel, lampu, dan saklar. Kemudian rangkaian listrik terbagi menjadi 3. Ada rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Ya, rangkaian listrik tersebut yang sering kita temukan di rumah. Ya, yang tanpa sadari itu adalah materi di kelas kita yang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum kita duduk, kita stretching dulu ya. Siap? Silakan berdiri. Ibu kalah. Bu itu awas. Siap ya. Sok. Siap ya, semuanya harus bergerak. Diri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ratna Sari. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Bandung. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi dibersamai oleh pengajar praktik Ibu Septi dan juga rekan guru Bu Siti Indri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melakukan coaching pasca observasi setelah kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas ya. Nah, dari kegiatan hari ini tujuan yang ingin dicapai Hari ini kita melakukan observasi di pelajaran yang kemarin. evaluasi ya, kegiatan pembelajaran kami sudah berlangsung. Nah, dari kemarin pembelajaran sudah berlangsung di kelas ini ya, ukuran keberhasilan atau tercapaian sesuai dari tujuan pembelajaran ini Kita belajar ini tujuan pembelajaran ini ada apa? itu Biar murid apa? tujuannya untuk murid lebih mengenal, tahu tentang jenis-jenis Nah, dari yang sudah berjalan itu keberhasilan itu yang mendukung keberhasilan itu melakukan tujuan pembelajaran itu apa? salah satunya antusias anak-anak Ya, semangat ya. semangat anak-anaknya, jadi tujuan pembelajarannya bisa terlaksana dengan baik. Dan sama begitu ya begini. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bu Indri. Bagaimana nih pendapat Ibu setelah menyampaikan pembelajaran kemarin? Setelah menyampaikan pembelajaran kemarin, saya merasa bangga Ibu ya, karena satu dapat melaksanakan pembelajaran diferensiasi, kemudian penerapan sosial emosional juga. Kalau sehari-hari ya tidak direncanakan itu, maksudnya tidak persiapannya tidak semaksimal saat observasi. Ada perubahan ya. Nah, apakah proses pembelajaran yang sudah Bu Indri lakukan sudah sesuai dengan perencanaan pembelajaran? Ya, sesuai dengan Nah, dapatkah Ibu bercerita nih tentang perasaan yang Ibu rasakan atau kepuasan dalam mengimplementasikan pembelajaran kemarin? kemarin kepuasannya kemarin itu saya filmnya pembelajaran diferensiasi konten ya, jadi ada anak-anak itu disajikan kemudian mediasi dengan praktek kepuasannya. Jadi anak-anak baik itu yang jadi semua perkembangan anak-anak baik kognitif, afektif, sampai psikomotornya ada semua ya, semuanya terpenuhi gitu ya. Tidak kan biasanya lebih dominan kognitif ya, kemarin semuanya ada terpenuhi, dia terpenuhi dengan pelajaran diferensiasi. Nah, bagaimana nih perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran kami? Saya kira tercapai sih Bu untuk tujuan pembelajarannya. Tercapai ya. Nah, kira-kira dari tadi kan Bu Indri sudah sampaikan diferensiasi konten, menunjukkan bacaan, video dan juga praktek tentunya. Nah, dari praktek tadi siswa itu apakah ada kesulitan tidak dari siswanya? Ada, tentunya ada, karena kan rangkaian listrik itu misalkan nih anak-anak harus menyambungkan setiap kabel, kemudian nanti hasilnya ternyata ada kelompok ya, ada yang menyala lampunya, ada yang tidak. Kalau yang menyala senang ya, kalau yang tidak kan berarti anak-anak harus mencari dong penyebabnya apa nih, kenapa tidak menyala, harus diperbaiki lagi apa sumbernya, apakah baterainya dari sumber listriknya atau dari kabelnya karena nggak nyambung, atau mungkin dari lampunya yang nggak nyala misalkan. Nah, barusan berarti ada yang sudah
silakan Bu Indri bagi siswa yang belum berhasil tadi karena mungkin kabelnya atau gangguan teknis lainnya sangat Tindakannya tetap mengapresiasi ya karena sudah selesai melakukannya. Selanjutnya dikasih tantangan lagi anak-anaknya untuk gimana nih caranya supaya bisa menyala, kira-kira apa ya, ayo kita cari dulu sebelum dikasih tahu, kan pasti kita mah tahu ya apa sumber masalahnya. Kalau dikasih tahu dikasih tantangan, diapresiasi kemudian kasih tantangan sampai berhasil. Berdasarkan dari segi muridnya nih kesulitannya, dari segi ibu pribadi sebagai guru yang mengajarkan tersebut, apakah ada kesulitan nih? Kalau untuk mengajarkan sih tidak ya. Kesulitannya di persiapan bisa karena kan harus detail ya mempersiapkannya. Tapi kalau mau praktek kan perkabelan dan segala komponen-komponennya. Sebelumnya dari situ tidak ada berjalan. Oke, baik Bu. Adakah alternatif lain tidak mengatasi kesulitan yang ada di rumah? Alternatif lainnya harus banyak referensi biar tahu hal-hal mudah lainnya yang bisa dilakukan. Sebagai alternatif ya harus dari sumber ya. Nah, selanjutnya identifikasi hal-hal yang telah bagus nih dan yang perlu ditingkatkan berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan pembelajaran. Kalau yang sudah bagus sudah menggunakan pendekatan pembelajaran tadi ya, kalau yang harus ditingkatkannya uji cobanya pelaksanaan karena kalau model atau pendekatan yang bagus itu nggak cukup satu kali dilakukan, cukup hari itu aja nggak bisa, harus beberapa kali biar kita juga tahu mana yang harus diperbaikinya. Kalau kemarin memang baru kedua kali berarti itu, tapi memang sangat berbeda sekali dengan yang pertama kali dilakukan waktu tahun 2022 awalnya pertama kali itu, terus kemarin lagi jadi tantangan dan teman-teman tetap harus banyak misalkan dia pergi orang lain dengan menggunakan pembelajaran itu seperti apa gitu ya. Dan suasana percobaan hanya sekali terus meningkat. Nah, jadi dengan demikian nih, apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Nah, udah nih merasa ada, tadi kan ada yang sudah berhasil, ada yang belum, terus Bu Indri juga sudah merasa cukup maksimal gitu ya dalam pelaksanaannya. Untuk kedepannya seperti apa? Kedepannya bisa dicoba kembali menggunakan pembelajaran diferensiasi ataupun sosial emosional. Bisa juga nih untuk pembelajaran tentang magnet perjuangan di tema 5. Nah, bagaimana nih perasaan anak-anak untuk mengikuti pembelajaran diferensiasi dengan berbagai konten yang disajikan? Perasaan anak-anak senang mau lagi karena kan ada layar juga ya, ada infokus, ada praktek langsung, dan terus yang sekarang juga nanti yang tema selanjutnya tentang magnet. Ayo Bu, kita praktek lagi. Ya terdampak positif dan jadi meningkatkan motivasi belajar anak-anak ya Bu ya. Sudah bagus sekali Bu ya, terus semangat dan ditingkatkan lagi ya Bu ya. Nah, mungkin dari hasil observasi kemarin ada yang perlu dikembangkan. Boleh saya menyampaikannya? Begini Bu ya, di sini bukan maksud untuk mengkoreksi tidak, cuma kita saling memberi saran dan masukan saja. Nah, dari KBM yang sudah berjalan dengan baik itu Bu ya, sesuai dengan rencana pembelajaran yang dibuat sesuai dengan modul belajarnya. Nah, cuman di sini ada yang perlu dikembangkan gitu kemarin proses pembelajaran. Yang pertama itu tentang kesepakatan ya, dari awal belum disampaikan nih kesepakatan kelas hari ini kita mau belajar ini, tapi kesepakatan kelasnya belum disampaikan ya. Itu yang saya lihat. Terus bentuk asesmennya atau penilaiannya yang belum tervariatif, jadi masih menggunakan satu asesmen dan untuk semua gitu. Jadi belum bisa memfasilitasi gaya belajar murid yang seperti
dan juga memberikan umpan balik kepada. Nah, bagaimana Bunda dengan apa namanya hal yang harus dikembangkan dari dunia? Apakah Bunda bisa sampaikan? Setuju, soalnya memang kayaknya nervous di awal biasa kita menyampaikan hal ini mau apa, tujuannya apa saja. Ini tergantung ketika penilaian dan juga ya, kesepakatan kelas juga ya. Kalau untuk penilaian kayaknya harus nambah misalkan tulis dan sebagainya. Baru satu kan ya? Terus nanti juga perlu minta dicantumkan juga di modul ajarnya, dilampirkan gitu ya, itu aja yang perlu dikembangkannya. Selebihnya Bu Indri sudah bagus dalam pembelajaran, sudah berpihak kepada murid, jadi tidak teacher center tapi sudah student center. Terus kegiatan belajar mengajar juga sudah sesuai dengan tugas ajar yang juga. Sebenarnya sudah bagus ya. Setuju gak ya apa yang saya sampaikan? Nah, selanjutnya nih Bu Indri ya, dari kegiatan dari pas observasi terus observasi sampai hari ini, apa nih yang Bu Indri rasakan atau yang Bu Indri dapatkan dari pertemuan kita? Perasaan deg-degan sih, kenapa saya gitu ya. Itu pasti pertanyaan di banyak guru, kenapa saya, tapi jadi pelajaran juga. Lalu nanti saya coba belum cek kalau bisa buat data gitu, dijadikan pengalaman aja. Perasaannya gimana? Senang gitu? Perasaannya Senang. Apalagi yang Ibu dapatkan setelah pertemuan kita nih beberapa kali ini? yang didapatkan termasuk yang pembelajaran diferensiasi ya. Jadi kan nanti pembelajaran diferensiasi kita saya searching di Google, cek tahu dulu apa sih pelajarannya, kemudian tentang apa sesuatu juga. Jadi dapat ilmu tentang pembelajaran tentang pembelajaran. Gitu ya, mudah-mudahan kebermanfaatan itu tersebar luas juga gitu, tidak hanya kita saja gitu ya Bu ya. Tetap semangat Bu Indri, mudah-mudahan kita terus menjadi pembelajar yang baik, menjadi guru, menjadi teladan bagi murid dan bisa memfasilitasi pembelajaran itu. Terima kasih Bu Indri atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.